Halo guys, gimana kabarnya kalian? Selalu sehat dan diberkahi semua rezeki yang didapat hari ini. Saya Norman dari WSS Masa Bercerita. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang terjadi pada awal tahun 2019. Pada tahun tersebut, dunia dikejutkan oleh sebuah kasus yang sangat mengerikan dari distrik Salamanca, kota Madrid, Spanyol. Alberto Sanchez Gomez. Dia adalah seorang pria berusia 26 tahun. Dia telah terbukti membunuh dan memisah-misahkan tubuh ibunya sendiri, yaitu Maria Soledad Gomez. Dan akhirnya dia memakan sebagian tubuh ibunya. Sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan WSS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Alberto Sanchez Gomez tumbuh di keluarga kecil yang tinggal di sebuah apartemen di kota Madrid. Ayahnya bekerja sebagai pembuat lemari, tetapi dia meninggal ketika Alberto masih berusia 15 tahun. Setelah itu Alberto pun tinggal bersama ibunya, yaitu Maria Soledad Gomez. Sementara kakak laki-lakinya telah lama meninggalkan rumah mereka. Maria dikenal sebagai ibu yang penyayang, tetapi hidup bersama Alberto bukanlah hal yang mudah. Alberto tuh adalah seorang pemuda yang menganggur, malas, dan kerap terjerat alkohol serta narkoba. Ketergantungan atas alkohol dan narkobanya lah yang membuat Alberto sering berubah menjadi kasar. Selama hidupnya, Maria telah melaporkan anaknya tuh ke polisi sebanyak 12 kali karena kekerasan fisik. Namun karena sebagai seorang ibu, dia pun selalu memaafkan anaknya. Pada awal bulan Februari 2019, pertengkaran kembali terjadi di antara Maria dan Alberto. Dan pertengkaran tersebut terjadi di dalam apartemen mereka. Tetangga sempat mendengar keributan, tetapi suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, Maria tidak pernah terlihat lagi di keesokan harinya. Tetangga-tetangga Maria mulai merasa ada yang aneh. Kok Maria yang biasanya rutin pergi berbelanja, tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Hingga pada tanggal 21 Februari 2019, seorang teman Maria melapor ke polisi karena dia tidak dapat menghubungi Maria selama hampir sebulan. Ketika polisi tiba di apartemen Maria dan Alberto, mereka pun disambut oleh Alberto yang hanya membuka pintu sedikit. Setelah didesak paksa, Alberto akhirnya membuka pintu sepenuhnya dan berkata dengan tenang kepada pihak kepolisian, "Tenang, ibu saya ada di sini. Dia sudah meninggal." Ketika para petugas masuk untuk memeriksa, mereka pun menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di ruangan dapur terdapat bagian tubuh manusia yang sudah dimasak. Sementara sisa-sisa tubuh lainnya disimpan dalam kotak plastik di lemari es. Tulang-tulang Maria ditemukan tersebar di berbagai tempat di dalam apartemennya Alberto. Tidak butuh waktu yang lama, pada saat itu juga Alberto pun segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana dia mengakui segalanya tanpa ada rasa penyesalan sama sekali. Dia pun mengakui menyerang ibunya dari belakang, lalu mencekiknya hingga tewas. Tidak lama kemudian, setelah ibunya tewas, dia pun memisahkan tubuh ibunya menggunakan gergaji tukang kayu dan pisau dapur. Yang lebih mengejutkannya lagi nih guys, Alberto tuh mengaku telah memakan tubuh ibunya sendiri. Dia memakan sedikit demi sedikit bersama anjing peliharaannya selama 2 minggu untuk menghilangkan bukti-bukti. Dia juga mengklaim bahwa dia juga mendengar pesan tersembunyi dari televisi dan suara-suara yang menyuruhnya untuk membunuh ibunya. Menurut Alberto, suara-suara itu berasal dari tetangga, kenalan, bahkan selebritis dunia.
Ketika ditanya alasannya oleh pihak kepolisian, Alberto pun menjawab dengan dingin bahwa ibunya tuh yang membuat hidupnya mustahil dan ia merasa bahwa dia harus menghilangkan nyawa ibunya. Kasus Alberto pun mulai disidangkan di Pengadilan Provinsi Madrid pada tahun 2021-nya. Selama persidangan, Alberto mencoba berargumen bahwa dia berada dalam kondisi psikotik ketika membunuh ibunya. Dia juga mengklaim tidak sepenuhnya sadar atas tindakannya pada saat itu. Namun para juri yang terdiri dari 6 wanita dan 3 pria menolak klaim ini. Bukti-bukti itu sudah menunjukkan bahwa Alberto memiliki hubungan yang sangat buruk dengan ibunya dan sering menyalahkan ibunya atas kehidupan pribadinya yang sangat kacau. Pada tanggal 16 Juni 2021, Alberto Sanchez Gomez bersalah atas pembunuhan dan penodaan mayat. Dia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan dan tambahan 5 bulan lagi atas tuduhan penodaan mayat. Selain itu nih, Alberto diperintahkan untuk membayar kakaknya sebesar 60.000 euro sebagai bentuk kompensasi. Meskipun pada akhirnya Alberto menyatakan penyesalannya, banyak yang percaya bahwa dia tidak sepenuhnya memahami dampak dari perbuatannya. Oke guys, itulah kisah dari Alberto Sanchez Gomez yang mengungkap sisi gelap hubungan keluarga, ketergantungan narkoba, dan gangguan psikologis yang ajib banget dah. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan internal tuh seringkali berakar dari dinamika keluarga yang rumit dan sangat-sangat membutuhkan perhatian yang lebih serius dari lingkungannya. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran ya bagi kita semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental dan hubungan keluarga di sekitar kita. Terima kasih juga nih telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf ya jika ada salah-salah penyebutan dalam kata-kata. Dan jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga dukung channel ini dengan di like dan di subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys. Sehat-sehat selalu buat kalian.